Hari ini kita dihadapkan pada kenaikan minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Ini bukan sekadar perubahan angka administratif, ini adalah game changer. Data menunjukkan ada 320 emiten terdampak. Bayangkan, ratusan perusahaan yang selama ini mungkin sahamnya tidak liquid atau tidur, kini dipaksa untuk melepas lebih banyak saham ke publik. Mari kita lihat dua sisi mata uangnya. Dampak positif dan risiko negatifnya. Sisi positif, menuju pasar yang lebih dewasa. Kabar baiknya, kebijakan ini adalah obat kuat bagi likuiditas pasar kita. Likuiditas meningkat. Dengan free float saham yang beredar di publik naik menjadi 15%. Volume perdagangan diharapkan meningkat. Saham yang tadinya sulit diperjualbelikan karena barangnya langka, akan menjadi lebih cair, mengurangi potensi saham gorengan. Semakin banyak saham yang beredar di publik, semakin sulit bagi segelintir bandar untuk mengontrol harga saham tersebut sendirian. Mekanisme pasar menjadi lebih fair. Daya tarik asing. Pasar yang liquid dan memiliki kapitalisasi float yang besar lebih disukai oleh dana asing big fund. Ini bisa memicu inflow jangka panjang ke IHSG. Sisi negatif dan risikonya adalah turbulensi jangka pendek, angka 320 emiten. Ini menciptakan risiko splash-nya, risiko dilusi melalui rights issue. Salah satu opsi emiten untuk memenuhi aturan ini adalah menerbitkan saham baru atau rights issue. Jika investor retail tidak punya dana untuk menebus, persentase kepemilikan kita akan tergerus terdilusi, harga saham pun cenderung terkoreksi selama periode ini. Potensi delisting go private ini skenario terburuk. Jika emiten merasa berat atau malas memenuhi aturan 15% ini, mereka mungkin memilih opsi gunting atau voluntary delisting keluar dari bursa. Meskipun biasanya ada tender offer pembelian kembali saham di harga wajar, proses ini bisa memakan waktu dan membekukan dana investor. Tekanan jual supply overhang. Jika pemegang saham pengendali memilih opsi melepas saham lama mereka ke pasar untuk memenuhi kuota 15%, maka pasar akan kebanjiran barang. Hukum ekonomi berlaku. Supply naik drastis, harga berpotensi turun sementara. Apa yang harus dilakukan? Hadirin sekalian, investor harus proaktif. Kita tidak bisa lagi buy and forget. Strategi kita ke depan harus taktis. Cek portofolio Anda. Apakah saham yang Anda pegang termasuk dalam daftar 320 emiten yang free float-nya masih di bawah 15%? Pantau berita korporasi, perhatikan apakah mereka akan melakukan rights issue, private placement, atau divestasi pengendali. Siapkan cash, jika emiten bagus melakukan